Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita melanjutkan lagi pada kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam yang tentunya tidak hanya dikaji berdasarkan histori, tidak dikaji berdasarkan bahwa ini peristiwa masa lalu, tapi ini dikaji bahwa ini kenyataan hidup atau peristiwa yang kita alami, peristiwa yang kita rasakan, dan peristiwa yang kita hayati dalam hidup kita ini. Bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam, tapi ini juga kepada setiap insan, kepada setiap manusia yang ada dalam hidup ini. Alhamdulillah, menarik sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ketika Nabi Nuh diperintahkan turun untuk berbaur, untuk berada di antara manusia. Pada kali ini cerita Nabi Nuh telah selesai dan kita akan membahas pada video kali ini tentang siapa sajakah para penghuni bahtera tersebut, siapa sajakah yang selamat dalam bahtera tersebut, dan siapa sajakah yang tidak selamat. Tentu bercerita tentang ini adalah bercerita tentang diri kita, sesuatu yang inside us, sesuatu yang berada di dalam diri kita, yang mana tentu sesuatu yang berada dalam diri kita inilah yang perlu kita pahami, perlu kita renungkan. Karena kalau hanya ingin mengetahui sejarah, tentu hal tersebut berguna, tapi tidak begitu banyak membawa petunjuk, tidak begitu banyak membawa bimbingan buat diri kita. Maka daripada itu kita merenungkan bahwa cerita-cerita Nabi Nuh adalah cerita tentang what inside our life, atau what inside us, what we experience in our life. Apa yang kita alami dalam hidup ini, itulah cerita Nabi Nuh. Tentu kita tidak menolak bahwa cerita itu pernah terjadi pada kehidupan masa lampau. Sekarang kita ingin berbicara tentang siapa saja yang selamat dalam cerita tersebut. Diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki istri. Dalam sejarah tidak satu, tapi yang saya dapatkan, yang saya baca di sini itu ada dua. Ada istri yang pertama dan anak Nabi Nuh alaihissalam ada 4, cuman yang selamat ada 3. Ada Ham, ada Sam, dan Yafis. Yang tidak selamat beserta ibunya yaitu Kan'an. Kan'an tidak selamat beserta ibunya karena ibunya lah yang menghasut bahwa Kan'an bersama dengan ibunya. Sedangkan istri yang lain beserta 3 anaknya itu selamat. Tapi itu sejarah. Lalu apa yang Nabi Nuh dalam diri kita, apa? Yang mana? Dikatakan bahwasanya maksud daripada ketiga anak Nabi Nuh itu bahwasanya Ham itu anak yang pertama. Ham itu adalah simbol daripada hati, yang mana Ham ini dekat dengan ruh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam simbolisasi daripada ruh, dan Ham ini dekat dengan ruh, yaitu disimbolkan sebagai hati. Kemudian anak yang kedua ada Sam, yaitu pikiran kita yang mampu mengetahui benar dan salah sesuatu hal, ataupun juga pikiran kita yang mampu menganalisis, mampu memahami, mampu mendalami sesuatu. Ini adalah kemampuan kita, sesuatu yang di dalam diri kita. Ham adalah hati kita, pikiran kita terbagi 2. Ada pikiran kita yang mampu memahami sesuatu, mampu menembus sesuatu, dan ada pikiran kita mampu mengetahui bahwa ini adalah tindakan yang tepat, soleh atau tidak soleh. Ini adalah tindakan yang membawa
manfaat dan tidak manfaat. Ini adalah tindakan yang terampil dan tidak terampil. Maka daripada itu, ketiga, kemudian ada yafus, yaitu tadi ham adalah hati, sam adalah pikiran yang mampu memahami realitas, mampu menembus, mampu melihat ke dalam yang jauh, sedangkan yafus adalah pikiran yang mampu mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai sila ataupun juga sesuai dengan ketentuan yang membawa kepada kebahagiaan dan juga membawa kepada sesuatu yang baik. Jadi 3 anaknya, ham hati, pikiran yang mampu menembus kebenaran disebut dengan disimbolkan sebagai sam, pikiran yang mampu melihat, bertindak, menilai kebaikan adalah yafes. Ketiga anak ini dilahirkan oleh seorang ibu yang istri Nabi Nuh, yaitu nafsul mutmainnah. Jadi istri Nabi Nuh yang melahirkan 3 anak ini disebut dengan nafsul mutmainnah. Artinya nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang ataupun juga pikiran yang tidak punya riak-riak, pikiran yang tidak punya sesuatu yang kacau, maka pada saat itu, pada saat orang tersebut berada dalam meditasi, berada dalam ketenangan zikir yang dalam, menjadilah orang tersebut disebut dengan jiwanya atau pikirannya menjadi mutmainnah atau menjadi tenang, sehingga dengan ketenangan tersebut mampu melahirkan 3 sosok, ham, sam, yafes. Ham hati yang tenang, ham akal yang jernih, yafes adalah akal yang mampu mengetahui, bertindak tentang mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Itulah ketiga anak Nabi Nuh yang selamat dan istrinya. Adapun istri yang tidak selamat daripada Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya yang tidak selamat, ada yang mengatakan Muliga, istrinya disebut Muliga dan anaknya Kan'an. Kan'an ini, Muliga ini adalah simbolisasi daripada badan jasmani ini. Jasmani ini melahirkan Kan'an yang merupakan simbolisasi daripada prasangka ataupun waham, sesuatu yang membuat kita berprasangka, membuat kita gelisah, membuat kita punya pandangan yang keliru. Jadi tubuh ini adalah simbolisasi daripada Muliga atau istri Nabi Nuh yang tidak selamat, yang mana dengan badan ini, ketika kita berkonsentrasi penuh dengan badan ini, menjadikan badan ini satu-satunya realita kita, maka yang lahir adalah Kan'an, yaitu adalah prasangka-prasangka, waham, delusi, yang membuat orang menjadi tidak mampu jernih melihat realitas, tidak mampu melihat kehidupan. Berbeda dengan nafsul mutmainnah, istri Nabi Nuh yang lain, yang merupakan simbolisasi daripada nafsul mutmainnah, melahirkan hati, akal yang jernih dan akal yang mampu bertindak mana yang baik dan mana yang membawa keberuntungan. Berbeda dengan istri yang lain. Ini peristiwa yang ada pada diri kita, bukanlah peristiwa yang dialami secara historis saja, tapi peristiwa yang kita hadapi dalam sehari-hari. Semoga video kali ini membawa sebuah manfaat, membawa sebuah peristiwa, sebuah telaah yang baik untuk diri kita. Inilah yang cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.